Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya dalam seputar hukum. Selamat malam untuk sahabat semua dimanapun Anda berada. Pada kali ini kita akan membahas sedikit mengenai hukum pidana. Saya akan menyampaikan hal yang real yang saya alami untuk di-share kepada sahabat semua di manapun Anda berada yang menyaksikan video ini. Bermula dari kita sebut saja seseorang yang bernama A. Dia dituntut karena melakukan perbuatan korupsi. Oke, backgroundnya dulu saya akan ceritakan sedikit bahwa si A ini dulu adalah salah seorang pejabat di pemerintahan yang cukup penting, yang menduduki jabatan sebagai kepala kantor pajak di salah satu daerah di Indonesia. Kemudian beliau mempunyai satu track record yang cukup baik dan prestasi yang baik di dalam mengelola kepemimpinannya sebagai seorang kepala kantor pajak. Tetapi selain itu beliau juga adalah seorang pengusaha, di mana dalam usahanya bisa dikatakan cukup berhasil dan mempunyai penghasilan yang relatif baik. Bahkan dalam satu bulan beliau bisa mendapatkan hasil katakanlah dalam hitungan miliar, sehingga rekening beliau pun cukup besar, atau dulu pernah dikenal dengan istilah rekening gendut. Tetapi rekening gendut ini atau rekening yang beliau miliki cukup besar ini bukan dari hasil penyelewengan atau korupsi, tetapi semata-mata karena memang dari hasil usahanya. Dan usahanya ini cukup berhasil karena salah satu usahanya dalam bidang pertambangan. Nah, tapi karena beliau juga adalah seorang pejabat pemerintahan, tentu saja rekening ini cukup disorot. Selain itu, pada waktunya ketika beliau juga sebagai dicalonkan sebagai salah satu kandidat dirjen di salah satu kementerian di negeri kita, tentu ada saja pihak yang tidak suka, tidak senang, dan bahkan saingan sebagai pesaingnya, sehingga langkah beliau pun harus seolah-olah dihentikan dengan cara-caranya yang kalau menurut saya relatif cukup tidak cantik, tidak elegan, cukup kasar, yaitu dengan menuduh beliau melakukan korupsi. Sementara beliau sama sekali tidak melakukan apa yang dituduhkan. Karena satu dan lain hal, sehingga tuduhan tersebut yang sempat dibuat laporannya kepada pihak kepolisian dicabut karena tidak terbukti. Tetapi kemudian berselang 1 tahun, karena ada satu dan lain hal yang terkait lebih kepada politis, akhirnya kasus beliau diangkat lagi. Dan kemudian kali ini karena mungkin saja cukup kuat orang yang di belakang sebagai pesaing kandidat untuk menempati posisi dirjen, akhirnya beliau dilaporkan kembali dan kemudian diproses. Nah, dalam proses ini dari lidik meningkat menjadi sidik, ya, dari penyelidikan kemudian ditingkatkan menjadi penyidikan. Setelah SP2HP diterbitkan, ternyata menjadi penyidikan. Kemudian P21 akhirnya proses bergulir ke kejaksaan, ya, dengan tuntutan dan dakwaannya yaitu gratifikasi awalnya. Nah, kemudian diproses di persidangan pengadilan negeri.
diputus atau divonis bersalah karena melakukan gratifikasi, kemudian divonis selama 10 tahun. Nah, kemudian pada waktu banding, beliau mengajukan memori banding melalui pengacaranya, dan di sana karena jika dalil yang digunakan atau dakwaan yang digunakan adalah gratifikasi, maka orang yang melakukan pemberian uang sebagai gratifikasi tentu saja harusnya ditarik juga sebagai tersangka atau terdakwa. Tetapi karena orang ini sebenarnya adalah menjadi martir, dalam arti bahwa melalui orang inilah akhirnya si A yang tadi harus bisa dipidanakan, maka mereka saya katakan mereka, kita tidak tahu itu siapa, tetapi kita sebut saja mereka mencari celah supaya orang yang melakukan gratifikasi di awal dakwaan itu tidak terkena pidana. Akhirnya berganti tuduhannya, dakwaannya tidak lagi gratifikasi tetapi adalah korupsi dan TPPU. Di split menjadi dua, dakwaan korupsinya dan dakwaan TPPU-nya. Nah, tetapi di dalam pledoi beliau si A ini menyodorkan semua dalil-dalil, bukti-bukti, argumen hukum, bahkan didukung oleh auditor dari luar yang menyatakan bahwa seluruh aliran dana yang dimiliki oleh beliau itu jelas, clear, dan clearance dalam arti bukan berasal dari hasil korupsi, tetapi memang dari hasil usaha, dan itu ada semuanya. Tetapi sayangnya di persidangan oleh majelis hakim itu diabaikan, sehingga apa yang dijadikan pledoi itu tidak dijadikan pertimbangan, hanya semata-mata melulu melihat kepada dakwaan jaksa yang menurut beliau ini sudah ada permainan. Ya. Saya hanya melihat dari perspektif hukum bahwa apa yang didakwakan kepada beliau sepanjang memang ada korelasi dan ada dasarnya sesuai dengan pasal-pasal yang didakwakan, itu silakan saja. Tetapi persoalannya ketika ada bukti-bukti yang di pengadilan kemudian diabaikan atau tidak dijadikan pertimbangan oleh majelis, tentu saja ini bagi kami sebagai seorang pengacara tentu saja ini sangat disayangkan. Kenapa? Karena itu seharusnya dijadikan pertimbangan. Tetapi seolah-olah si X ini si A ini tidak dipertimbangkan apa yang menjadi dalil-dalil, argumentasi hukum, dan dasar-dasar dari mana perolehan uang yang dia terimanya, sehingga harta bergerak dalam arti di sini uang cash dalam bentuk dolar maupun dalam rupiah, kemudian selain dihukum penjara selama 12 tahun totalnya, yaitu 6 tahun korupsi dan 6 tahun TPPU, itu harta bergeraknya dalam hal ini uang disita senilai kurang lebih sekitar 80 miliar sampai kemudian putusan kasasi. Kemudian beliau si A ini mengajukan kasasi dan kasasinya ditolak, artinya putusan kasasinya menguatkan putusan PN dan putusan banding atau judek faksi. Kemudian beliau mengajukan PK dan PK-nya pun ditolak, bahkan menguatkan lagi putusan PN, PT, dan kasasi. Nah, ini satu fenomena yang ada di dunia hukum, di mana kita melihat bahwa terkadang majelis hakim tidak melihat dasar atau pledoi atau bukti yang disodorkan oleh tim kuasa hukum atau tim pengacara, tetapi hanya semata-mata melihat kepada pasal-pasal yang didakwakan oleh pihak penuntut umum JPU. Ya, ini banyak terjadi di persidangan. Dan apakah hakim putusannya itu bisa disebut salah? Tidak.
Di dalam hukum, hakim tidak salah dalam melakukan putusan, makanya dilakukan upaya hukum secara bertingkat. Artinya, ketika pengadilan negeri melakukan putusan dan para pihak melihat adanya ketidakadilan, mereka mengajukan upaya banding. Jadi tidak langsung menyalahkan putusan hakim. Woi, hakim, Anda salah melakukan, tidak seperti itu. Tetapi kalau ada pihak-pihak yang tidak berkenan atau pihak-pihak yang merasa dirugikan atau merasa tidak adil, mereka melakukan upaya banding. Dan begitu juga dalam putusan banding, seandainya pun putusannya masih tidak memenuhi rasa keadilan, maka ada putusan, ada upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung sampai inkrah. Nah, ketika putusan kasasi ini sudah ada atau sudah putus, maka itu disebut sebagai inkrah, artinya sudah berkekuatan hukum yang tetap, artinya sudah bisa dieksekusi. Tetapi apakah masih ada upaya hukum lainnya? Ada, yaitu upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali, PK. Tetapi PK ini tidak menunda putusan kasasi yang telah inkrah. Nah, bisa saja nanti dalam PK menganulir ya, atau menggugurkan putusan-putusan di bawahnya dan mengadili sendiri dengan putusan baru, atau bahkan dalam PK itu bisa saja putusannya menguatkan putusan di bawahnya, PN, PT maupun kasasi. Nah, jadi contoh yang saya sampaikan ini terjadi di dunia hukum kita, artinya keadilan yang disebut keadilan saat ini adalah keadilan yang diputus oleh pengadilan atau oleh majelis hakim melalui pengadilan, CQ melalui majelis hakim yang menangani perkaranya. Nah, apakah di mata masyarakat ini sudah juga dianggap cukup adil sesuai dengan apa yang diputus? Belum tentu. Ada masyarakat yang bisa saja berpikir dan berpandangan bahwa putusan majelis ini tidak adil. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Kalau bagi pengacara atau kuasa hukum yang menangani kasus seperti ini, kuasa hukum akan melakukan upaya hukum semaksimal mungkin berdasarkan pasal-pasal, bukti-bukti, data-data yang ada pada kasus tersebut. Sehingga ketika majelis hakim memutus perkara dan ternyata tidak sesuai dengan harapan atau upaya-upaya argumentasi hukum yang disampaikan oleh tim pengacara, ya pengacara tetap harus menerima, walaupun mungkin saja bisa dikatakan bahwa para pengacara ini merasa kecewa. Kecewa wajar saja. Dalam dunia hukum kecewa bisa saja, karena di dalam hukum perdata pun seperti itu. Para pihak, si penggugat maupun tergugat, pasti ada yang dimenangkan dan ada yang dikalahkan. Bagi yang dimenangkan tentu saja merasa gembira, tetapi bagi yang dikalahkan tentu saja merasa kecewa. Itu wajar terjadi di dunia hukum, termasuk di dalam pidana. Dalam hukum pidana pun sama seperti itu. Ketika ada seseorang yang disangkakan melakukan satu perbuatan hukum atau delik pidana, kemudian diputus bersalah, tentu saja kecewa. Baik si terdakwanya itu sendiri kecewa, ataupun dari pihak tim kuasa hukumnya pun kecewa. Tapi tidak mengapa. Kenapa? Karena dunia hukum memang harus seperti itu. Ada yang dimenangkan dan ada yang dikalahkan. Dan apakah yang dimenangkan itu selalu benar? Belum tentu. Dan apakah yang dikalahkan itu juga selalu salah? Belum tentu juga. Ya, banyak faktor. Sangat banyak faktor di peradilan kita, di dunia hukum kita. Seseorang bisa dianggap benar karena faktor X, atau seorang bisa dikatakan salah atau faktor X. Ini adalah fakta. Jadi masyarakat sendiri bisa menilai. Sebenarnya keadilan yang paling hakiki itu adalah keadilan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang memang ditetapkan oleh Allah, atau yang diputuskan oleh Allah. Sementara keadilan yang diputuskan oleh manusia di dunia ini melalui para hakim-hakim yang terhormat,
itu bisa saja belum tentu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Tetapi masyarakat juga tidak boleh kemudian langsung menuduh atau menyalahkan para pengambil keputusan dalam judikatif ini, yaitu di persidangan, bahwa hakim ini diduga telah menerima sogok. Tidak, masyarakat juga tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena asas praduga tak bersalah tetap berjalan sampai dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Di mana putusan yang berkekuatan hukum tetap? Yaitu berdasarkan hierarki perundangan, atau di dalam pengadilan itu ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Nah, putusan di Mahkamah Agung inilah bisa disebut sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu inkrah. Tetapi kalau di pengadilan negeri dan tidak diajukan upaya hukum banding oleh para pihak, maka itu juga bisa disebut inkrah. Artinya putusan pengadilan negeri tidak dilakukan upaya banding oleh si terdakwa maupun si penuntut umum, maka melebihi atau melewati 14 hari, maka itu sudah inkrah dan itu sudah bisa dieksekusi. Nah, sementara itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan hal ini bisa memberikan sedikit informasi kepada sahabat dimanapun Anda berada untuk bisa melihat lebih jernih sebenarnya bagaimana hukum kita dalam penerapannya maupun proses-proses di dalam persidangan. Baik, demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.